kita lanjut lagi di pertemuan kedua di mata kuliah Enterprise Arsitektur, di mana kita akan coba membahas terkait konsep pemodelan enterprise, ya. Topik yang akan kita bahas di sini ada 4 poin, tapi yang akan kita bahas itu hanya dasar pemodelan enterprise dan konsep layer dalam pemodelan enterprise. Nah, yang pertama dasar pemodelan enterprise. Nah, di sini kita coba kasih pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke yang pemodelan. Di sini ada satu panah gitu ya, dengan perusahaan membutuhkan pendekatan arsitektur yang terintegrasi, dan ada satu panah lagi yang ini kurang pengalaman untuk dukungan dalam rancangan komunikasi, relasi, dan manajemen arsitektur, ya, menjadi sebuah siklus hidup yang siklus hidup arsitektur. Nah, ini dua hal yang memang kadang berbenturan. Jadi maksudnya berbenturan itu adalah kalau kita lihat di sini, perusahaan membutuhkan pendekatan arsitektur yang terintegrasi. Jadi memang kan di zaman sekarang ini, melihat kondisi sekarang ini, pasti perusahaan itu butuh namanya sebuah arsitektur yang memang saling terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, gitu ya, untuk sebuah perusahaannya. Bahkan dalam prosesnya itu kadang perusahaan pun harus bisa berintegrasi dengan perusahaan yang lainnya, gitu ya, untuk mendukung atau menunjang kebutuhan dari proses di setiap perusahaannya, gitu ya. Jadi katakanlah yang tadinya relasinya atau integrasinya hanya satu departemen dengan departemen yang lainnya untuk melakukan proses bisnisnya, kadang untuk zaman sekarang itu dituntut juga untuk bisa berintegrasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, seperti online shop gitu kan. Ketika kita berbelanja di online shop, contohnya misalkan Shopee atau Tokopedia, kita bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO, Dana, gitu kan. Dan ketika melakukan transaksi di aplikasi online shopnya pun, status transaksinya dianggap sudah dilakukan pembayaran. Berarti kan itu sudah saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu jadi salah satu kebutuhan perusahaan juga. Nah, tetapi ya tadi dikatakan berbenturan karena di dalam setiap perusahaan itu kadang memang kurangnya dukungan dalam rancangan, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur atau siklus hidup arsitektur, karena setiap perusahaan itu memang tidak berfokus pada pengembangan arsitektur, tapi lebih ke fokus kepada proses bisnis mereka itu harus seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang menjadi kadang benturan, karena artinya apa ya, itu kekurangan atau tidak adanya sumber daya yang bisa memproses dari rancangan, itu kan, realisasi untuk pembuatan sebuah arsitektur yang memang saling terintegrasi, gitu ya. Nah, itu yang menjadi benturan atau dampak yang selama ini sering terjadi, gitu ya. Yaitu pengantar saja. Nah, berikutnya kategori kebutuhan siklus hidup arsitektur. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah desain, komunikasi, realisasi, dan change atau perubahan. Nah, siklus yang pertama kita coba bahas terkait desain. Di sini arsitektur harus menggunakan kata yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat rancangan yang jelas, ya. Nah, ketika kita membuat sebuah arsitek atau membuat sebuah desain, maka kita harus menggunakan kata yang umum atau baku, gitu ya. Jangan istilahnya kata yang semau gue, gitu kan, atau bahasa atau kata-kata gaul, gitu ya. Ya, memang kadang tidak salah, gitu kan, tapi itu mungkin tidak sesuai sehingga menimbulkan kesalahpahaman
pemahaman. Nah, itu kan yang harus dihindari, dan membuat rancangan tampilan yang jelas. Itu hal-hal yang harus diperhatikan agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder gitu ya. Nah, tadi nyambung ke kategori yang kedua, yaitu komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan arsitektur akan disebar ke berbagai stakeholder di dalam maupun di luar organisasi. Nah, jadi setelah apa yang didesain, setelah apa yang dibuat, dirancang dengan jelas, dengan sesuai, nah, maka butuh dikomunikasikan atau disebarkan ke berbagai stakeholder, yang di dalam perusahaan ataupun di luar dari perusahaan. Ya, apa tujuannya? Agar adanya kesesuaian desain yang dibuat dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Tujuannya ke arah sana, gitu ya. Maka kita butuh penilaian dari stakeholder yang memang berkaitan dengan arsitek yang akan kita buat. Jadi istilahnya tidak semata-mata membuat sesuatu itu berdasarkan keinginan kita sendiri saja, gitu ya. Sebisa mungkin menghindari hal-hal tersebut. Nah, makanya perlunya disebar ke berbagai stakeholder, karena stakeholder ini yang akan menggunakan kan nantinya. Jangan sampai kita membuat sesuatu berdasarkan saya sudah punya pengalaman jadi buat ini yang memang mungkin bisa salah satu sebagai acuan pengalaman juga, tapi kan kadang kondisi di satu instansi, di satu organisasi dengan yang lainnya itu kan ada perbedaan alur proses harus seperti apa. Nah, itu yang perlunya dikomunikasikan agar mendapat sesuatu yang sesuai. Tujuannya sih lebih ke arah sana. Nah, setelah dikomunikasikan, misalkan kalau ada yang tidak sesuai diperbaiki, didesain ulang lagi, maka kategori yang berikutnya yaitu adalah realisasi. Realisasi arsitektur harus ada kaitan dengan aktivitas perencanaan secara lebih detail, misalkan proses bisnis, pemodelan informasi, atau pengembangan software. Nah, jadi setelah yang didesain, setelah dikomunikasikan, setelah terjadinya kesesuaian, kesepakatan, baru direalisasikan. Apakah ketika dalam proses realisasinya bisa sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Karena dalam proses sebuah sistem itu kadang ada yang ketika mau coba direalisasikan, diimplementasikan, ternyata berbenturan dengan kondisi yang terjadi di organisasi tersebut, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang memang harus dipertimbangkan agar ya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Tujuannya ke arah sana, gitu ya. Nah, itu jadi satu pertimbangan juga ya. Nah, berikutnya setelah didesain, dikomunikasikan, coba direalisasikan, nah, perubahan ini, gitu kan. Nah, berikutnya kategori berikutnya adalah change atau perubahan, di mana kalau di sini perubahan arsitektur memiliki dampak yang besar. Nah, ketika setelah direalisasikan, kalau misalkan ingin adanya perubahan itu nanti dampaknya akan seperti apa? Nah, mungkin harus jadi pertimbangan kita pada saat mendesain kebutuhan sebuah arsitektur, agar jangan sampai setelah kita realisasikan, coba diterapkan, ternyata ketika ada perbaikan, ada perubahan, itu terjadi dampak yang menyebabkan misalkan sebuah proses bisnisnya tidak bisa berjalan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga dalam membuat sebuah arsitektur, gitu. Karena hal-hal itu kan penting ketika memang berdampak besar, bahkan misalnya sampai mengganggu proses bisnis di sebuah perusahaan tersebut, ya maka itu jadi masalah juga, gitu kan. Itu jadi hal yang memang harus diperhatikan juga. Nah, ini gitu kan. 4 kategori ini dalam siklus arsitektur yang mungkin bisa kita coba terapkan, bisa kita coba lakukan agar sesuai, gitu ya. Nah, intinya memang kan ketika membuat sesuatu perlu dikomunikasikan dengan orang yang membutuhkan. Setelah sesuai, tahap berikutnya coba direalisasikan. Sesuai nggak dengan kebutuhan, dengan proses rancangan bisnisnya, informasinya, atau software yang dibutuhkannya, gitu kan. Nah, setelah
sesuai dalam proses realisasinya. Nah, jadi pertimbangan berikutnya adalah ketika adanya perubahan, gitu kan. Nah, akan ada dampak nggak ketika nanti misalkan terjadi pembaruan atau apa? Karena kan dalam prosesnya bisa saja kan adanya pembaharuan dari sistem yang apa? Ya tujuannya untuk lebih baik, gitu kan? Dan dari sisi tampilan atau hal yang lainnya. Ya. Nah, itu kebutuhan siklus hidup arsitektur. Nah, tadi ya, komunikasi arsitektur enterprise, gitu ya, tujuan komunikasi membantu bagaimana pengembang dan pemodel arsitektur dapat didukung secara optimal dengan berdiskusi mengapa bentuk pemodelan tertentu digunakan pada beberapa situasi dan bagaimana dapat memenuhi tujuan, ya. Nah, itu ini ya untuk komunikasi arsitektur. Jadi dalam komunikasi itu kan ada sudut pandang teoritis dan praktis, dimana kalau teoritis itu berfokus pada komunikasi selama pengembangan. Jadi secara teori ya kita dalam pengembangan arsitektur itu ya harus selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang memang membutuhkan, gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang praktisi dalam proses pengembangan itu kita butuh sebuah panduan, gitu ya, untuk bisa mendefinisikan pendekatan arsitektur atau untuk membantu arsitek dalam membuat hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan stakeholder meminta, gitu ya. Nah, ini jadi kalau secara teori kita harus berkomunikasi, gitu kan. Kalau secara praktik ya maka kita butuh panduan agar sesuai, gitu ya. Nah, tujuannya itu. Nah, ini kan seperti di materi sebelumnya, ini sih arsitektur enterprise, di mana sebuah arsitek membuat sebuah model dipresentasikan ke stakeholdernya. Kalau sudah sesuai, kalau tidak sesuai mungkin ada analisanya, dibuat ulang atau disesuaikan kembali, dipresentasikan sampai sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder. Ini konsentrasi. Nah, berikutnya ada view, dijelaskan melalui viewpoint apa yang terlihat dan tidak pada viewpoint tertentu tergantung sepenuhnya pada pertimbangan stakeholder. Viewpoint menentukan bagaimana membuat view yang mengikuti kemauan stakeholder untuk arsitektur yang sedang dikembangkan. Ya, jadi ini viewpoint adalah representasi dari sebuah sudut pandang dan pertimbangan yang saling berhubungan. Viewpoint spesifikasi kesepakatan untuk membangun dan menggunakan sebuah view, sebuah pola atau template yang digunakan untuk mengembangkan view individual. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah tampilan itu, ya kembali ke tergantung pertimbangan dari stakeholder apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, agar hasilnya pun bisa maksimal, gitu kan. Karena ketika membuat viewpoint yang mengikuti kemauan stakeholder untuk arsitektur yang sedang dikembangkan, makanya viewpoint itu menentukan sesuai dengan kemauan. Nah, itu kan poinnya, kemauan stakeholder, pertimbangan stakeholder. Jadi kalau ada tidak sesuai dengan pertimbangan, tidak sesuai dengan kemauan, maka itu bisa menjadi atau berdampak pada proses pembuatannya. Nah, ini catatannya. Nah, berikutnya ada konsep layer dalam pemodelan enterprise, ya. Nah, sebuah bahasa untuk pemodelan arsitektur enterprise harus bisa berfokus pada hubungan antar domain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu sebenarnya gini, lebih berfokus ke terdapat 3 layer utama nih. Jadi dalam konsep layer dalam pemodelan enterprise atau pemodelan dalam enterprise itu kan terbagi atau terdapat 3 layer utama. Yang pertama ada bisnis, kedua aplikasi, dan teknologi. Nah, ini kalau kita cermati gitu ya, kalau kita cermati memang saling berkaitan. Jadi yang pertama kan kita harus tahu bisnis atau ya bisnis apa yang akan dijalankan.
alurnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah itu kan, nah modelnya. Jadi kita harus tahu nih stakeholder kita itu atau enterprise yang akan dibuat itu bergerak di bidang apa, bisnisnya seperti apa, alur prosesnya seperti apa. Nah dengan kita mengetahui bisnis prosesnya, layernya, maka kan kita akan mengetahui kebutuhan dari aplikasi yang harus dibuatnya. Oh, aplikasinya harus seperti A, B, C, D misalkan, karena sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Nah, jangan sampai istilahnya kita nentuin, oh aplikasinya butuh ini, tapi pas diimplementasikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tidak sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Nah, berikutnya baru teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang dari aplikasi yang akan digunakan. Nah, makanya kan saling berkaitan. Katakanlah kalau saya contohnya bisnis saya sebagai developer atau membuat aplikasi Android, maka kan ketika kita bisnis untuk pembuatan software Android, maka kita butuh sebuah tool untuk membuatnya kan. Nah, katakan kita harus menggunakan Android Studio. Ketika ingin menggunakan Android Studio, maka teknologi yang dibutuhkan kan kita harus tahu, oh dengan komputer spesifikasi minimal Core i7 katakanlah contohnya gitu ya, lalu RAM-nya minimal 8 GB gitu kan. Nah grafiknya harus berapa. Nah itu jadi salah satu kaitan juga gitu. Agar ketika kita sudah menentukan aplikasinya, nah maka teknologinya pun perlu kita sesuaikan. Jangan sampai misalkan mau menggunakan Android Studio, ternyata infrastruktur yang disediakan ya Core i3, RAM-nya hanya 2 GB, ya sudah gitu kan. Susah nanti kita dalam proses pengerjaan atau penggunaannya. Karena kan tadi gitu. Makanya dikatakan kita harus mengetahui bisnisnya seperti apa, baru kan aplikasi yang dibutuhkan, dan infrastruktur ya tadi salah satunya kebutuhan hardware software yang akan dipakai, hardware-nya, atau misalnya kebutuhan koneksi internetnya, cara instalasi jaringannya dari satu bagian ke bagian lain seperti apa, servernya misalnya. Nah itu hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah ini ya contoh layer bisnis tadi kan, menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan yang direalisasikan dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh bisnis aktor. Berikutnya ada aplikasi layer, yaitu mendukung layer bisnis dengan layanan aplikasi yang diselesaikan melalui komponen aplikasi atau software. Teknologi tadi kan, misalkan pemrosesan, penyimpanan, komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang dan direalisasikan melalui perangkat komputer dan komunikasi sistem software. Nah, ini kan tadi 3 layer ini yang memang saling berkaitan. Intinya ya kan tadi kita harus tahu bisnisnya apa, baru kan tahu kebutuhan aplikasinya seperti apa, dan untuk mendukung kita butuh infrastrukturnya yang harus seperti apa juga gitu. Maka saling berkaitan, tidak bisa hanya satu persatu saja. Ini konsep layer bisnis. Untuk konsep struktur bisnis, ada bisnis aktor gitu kan, sebuah entitas organisasi yang mampu untuk menjalankan perilaku. Jadi orang organisasi atau individu yang akan menjalankannya, role-nya, jadi aturannya mau seperti apa dalam proses bisnis itu kan harus ditentukan. Nah ini kan berkolaborasi gitu kan, dari 2 atau lebih bisnis gitu kan, yang memang bekerja sama gitu kan, untuk mendukung jalannya proses. Lalu ada interface ya, layanan bisnis yang diberikan seperti apa, lokasinya di mana gitu kan, objeknya harus seperti apa gitu kan. Nah, ini jadi pertimbangan. Dan berikutnya ada konsep perilaku, ini bisa dibaca saja. Ini berikutnya ada konsep layer aplikasi, ini sama kan relatif
tadi kan konsep layer bisnisnya, layer aplikasi, butuh komponennya harus seperti apa, ketika dikolaborasikan harus seperti apa, tampilannya harus seperti apa, gitu kan, penyimpanannya pun harus seperti apa. Nah, ini yang jadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam menentukan tadi kebutuhannya. Ini contohnya, gitu kan. Ini service-nya, ini tampilan interface-nya, kebutuhan apa, ini secara diagramnya. Ini ya contohnya. Ini application dengan bisnis, ini bisnisnya, proses bisnisnya. Nah, ini kebutuhan aplikasinya ada apa saja, gitu kan. Akan register atau ketika melakukan pembayaran proses bisnisnya, maka butuh sebuah aplikasi finansial, gitu kan. Nah, untuk mensupport kebutuhan dari proses tersebut. Yang berikutnya ada konsep layar teknologi. Ya, tadi kan node, lalu ada infrastruktur, device atau hardware-nya harus seperti apa, software-nya, ya kan, network-nya, gitu ya. Hal-hal yang memang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari teknologi tersebut. Nah, ini contohnya, gitu kan. Ada database, lalu server, gitu kan. Ini gambaran sederhananya. Ini kan ini sebuah sistem, ini sebuah mainframe-nya, penyimpanannya, gitu kan, database-nya, servernya, gitu kan, dihubungkan dengan LAN. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan tadi kebutuhan-kebutuhan dari setiap layernya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh langsung saja ditanyakan. Nah, seperti biasa ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke kalian. Yang pertama adalah, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan layer bisnis, layer application, dan layer infrastruktur. Yang kedua, kenapa setiap layer tersebut harus berkaitan? Nah, silakan dijawab dua pertanyaan itu, nanti diupload di e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.